Nah, jadi kalau kita hanya melakukan penelitian geologi di tempat ini, ya itu biasa aja gitu. Geologi Sumba ya seperti itu saja. Tapi ketika kita bandingkan dengan pulau-pulau sekitarnya, nah ini kan, ya, ini tadi kawan-kawan waktu naik pesawat, mungkin kalau yang duduknya di sebelah kiri bisa melihat ini nih, sepanjang jalur ini, ya. Ini Pulau Sumbawa, kita pernah ke Tambora, ada di sini, sebelah sininya. Pulau Sumbawa, ini terus Pulau Flores, Wetar, Alor, dan sebagainya. Nah, ini semua batuan-batuannya kalau kita lihat, yang paling mudah di sini nih. Nah, ini urutan batuan ini kemudian ditempatkan di sini nih. Ya. Nah, yang paling utara ini, jadi dia umurnya hanya dari Miocene tengah lebih muda. Jadi hanya 15 juta tahun ke atas. Nggak ada yang begini-begini, nggak ada gitu. Tadi saya sebut umurnya ada yang sampai 70 kan ini kan. Ya, nah ini nih, yang 70 yang ini. Di sini nggak ada gitu. Ini paling hanya 15 juta tahun ke atas yang ini semua. Semua jalur-jalur ini. Ya. Sama kita menemukan batuan-batuan gunung batuan-batuan karbonat yang warna biru ini, terus batuan vulkanik yang warna ini. Ya. Di sini juga ditemukan gitu. Tapi ini jauh lebih tua semuanya. Ya, ini. Nah itu perbedaan pertama. Terus kalau kita bedakan dengan pulau yang paling dekat di sini, Pulau Sawu, Pulau Rote, Pulau Timur, ini jauh lebih kompleks lagi. Ya. Ini kalau kita lihat, ini sudah diteliti banyak, dan ini batuannya sangat-sangat tua, seperti begini. Nah ini nih, kalau semua batuannya ditaruh di umur geologi, ini jauh lebih tua nih. Ya. Bahkan kalau kita lihat timur sampai ke sini gitu jatuhnya. Ya, sampai ke arah sini di sini nih. Nah, ini timur di sini, ini kemudian yang Sumba, ini yang Sulawesi di sini nih. Nah ini yang si Flores Sumbawa. Jadi dari situ udah berbeda gitu. Ya. Jadi ketika kita membandingkan Pulau Sumba dengan pulau-pulau sekitarnya, ini unik sendiri. Ini satu jalur dan kita bisa memahami ini jalur vulkanik biasa, jalur gunung api ya, yang dari Miocene atas. Ini adalah jalur-jalur yang pulau yang terangkat. Sebagian batuannya datang dari Australia, yang ini, yang batuan-batuan tua. Kita biasa bermain dengan batuan yang tua di sini di Australian itu. Nah terus dia muncul di timur gitu. Nah ini enggak. Ini malah mirip-mirip yang di Sulawesi kan kalau kita lihat yang ini nih. Ini bagian kaki selatan Sulawesi yang ini. Ya, kalau ditaruh di peta geologi di umur, ini mirip nih. Ini Sumba yang ini Sulawesi yang ini gitu. Ini Flores. Nah ini si Timor. Nah dari situ timbullah kecurigaan gitu, ya, bahwa Sumba itu eksotik atau dia isolated. Terjadi sendiri, bukan terjadi sendiri, dia pindahan gitu. Nah pindahan dari mana? Kemungkinan yang paling mungkin adalah dari sini, dari Sulawesi sini, karena secara geologinya mirip. Ya, secara geologi mirip gitu. Bahkan kalau kita sempat ke Sulawesi gitu, batuan-batuan yang besok kita akan lihat yang umur-umur batuan ini ya, batuan yang umum ini di Sulawesi pun ada gitu. Terus batuan-batuan vulkaniknya ada, terus batuan karbonatnya yang besok kita akan lihat ada gitu. Baru di Miocene dia berbeda gitu. Ya. Jadi di batuan yang tuanya dia sama di sininya, baru kesininya dia berbeda gitu. Ya. Kalau dia datang dari Sulawesi, datang dari Timor atau dari Australia nggak cocok, karena batuan-batuan yang tua di sini nggak ada. Ya. Sementara batuan-batuan yang di Sulawesi yang tua di sini ada, terus yang ini gitu. Nah ini kemungkinan besar ini datang dari Sulawesi. Pak, tanya, umur batuan itu dihitung mulai sejak kapan? Dari terbentuknya. Ya, definisi terbentuknya itu apa? Misalnya kita punya lava gitu ya. Umur lava dihitung dari sejak dia keluar di permukaan bumi. Nah, ada dari magmanya kan. Magma begitu keluar dia jadi batuan. Nah, itu adalah umur batuan. Kalau batuan sedimen atau batuan koral begini, nanti kita kalau sayat di bawah ke mikroskop nanti keluar spesies koralnya, itu masing-masing ada umurnya. Nah, itulah umurnya. Kalau batu pasir, batu lempung, itu kadang-kadang dia mengandung fosil-fosil juga di dalamnya. Nah, itu yang diukur umur, itulah umur batuan. Jadi semua umur-umur batuan di Sumba di sini, baik yang nanti besok kita lihat di air terjun ini, atau yang sekarang kita lihat di kuarter terumbu ini ya, sebagian kan tadi kawan-kawan juga ada yang lihat terumbunya gitu. Bukan hanya begini aja, tapi ada terumbunya, ada koralnya. Coba nanti kita lihat kalau sampai jalan-jalan di sini ya. Tadi di sana banyak gitu. Ya. Atau batuan lava ini nih. Nah lava-lava ini bisa diukur umur absolutnya. Jadi umur juta tahunnya bisa diukur. Kemudian juga umur ininya, posisi paleomagnetik, karena kalau batuan magma dia punya mineral-mineral yang sifatnya punya magnetit ya. Jadi dia bisa mengukur posisi
posisi dia saat itu ada di mana, ada di lintang mana. Itu namanya paleomagnetik, ya, tekniknya. Nah, Sumba ini lain sendiri gitu, dibandingkan ini lain, ya, karena dia ini semua adalah batuannya itu umurnya neogen. Jadi vulkanik ini termasuk vulkanik yang besar seperti Tambora, Sangyang Api. Ini Sangyang Api ini gunung juga kan. Terus di sini juga ada gunung Kelimutu ya, Egon, Inerie, semua di sini adalah gunung-gunung api yang aktif. Dan ini sudah ada sejak dari Miocene atas. Nah justru di sini yang batuan vulkanik yang ada di sini nggak ada. Tapi si batuan ini, batuan-batuan yang seumur sama ini, seolah-olah dia menerima abunya gitu. Ya. Jadi kita di sini nanti besok kita lihat, terutama yang kuning ini batuannya batuan dalam, lebih dalam dari gamping. Kalau gamping kan dia selomerin ya. Dia batuannya napal. Napal itu berarti gamping udah campur lempung gitu. Tapi dia ada abu vulkaniknya. Nah itu abu vulkanik bukan gunung apinya di Sumba. Kelihatannya gunung-gunung api yang di sini di Flores meletus. Nah terus dia pada saat itu sedang ada sedimentasi di Sumba kan, masuk ke situ gitu. Ya, jadi kalau gunung-gunung kalau di sini kan bikin jalur vulkanik ya, jalur gunung api gitu di sepanjang ini ya. Baik yang muda sekarang, di sini kan banyak gunung-gunung api, Tambora, Sangyang Api, terus di sini agak tergeser ke bawah, Egon, Inerie, Kelimutu, terus di sini ada gunung Wetar, terus ada gunung Egon dan lain-lain ya, sampai ke arah terus ini. Itu gunung-gunung api yang muda. Justru di sini tuh yang paling tua gunung apinya adalah di Miocene awal. Jadi hanya di sini nih. Ini gunung api yang paling tua di sini. Habis itu nggak pernah ada gunung api lagi. Padahal di utaranya gunung api jalan terus gitu. Nah di situ dia berbeda dengan jalur vulkanik yang utaranya kan, si Sumba ini. Jadi Sumba ini pada saat di sini terjadi jalur gunung api yang mungkin di bawah laut gitu ya. Di sini justru sedang diendapkan sedimen gampingan, napal, lempung, campuran ya. Tapi dia menerima abu-abu vulkanik. Pasti abu vulkaniknya datang dari sini kan, karena seumur. Ya, jadi kalau kita lihat yang kuning ini, kalau kita lihat di peta geologi, ini ada tulisannya di situ, ya. Dia mengandung tuff itu dari abu gitu. Bukan gunung api yang dari Sumba sendiri, tapi datang dari Flores. Nah, kalau kita bandingkan dengan Timor sekarang, Timor itu punya batuan-batuan yang tua semuanya. Ya, yang lebih tua dari 70 juta tahun, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, 150, bahkan ada yang 300 juta. Di sini nggak ada. Di sini yang paling tua 70 juta tahun, yang ini yang warna ungu ini gitu. Nah, semua urutan-urutan ini adalah sangat mirip dengan Sulawesi. Nah, dari situ timbullah kemungkinan bahwa si Sumba itu bukan di posisi yang sekarang dulunya, tapi dulunya adalah posisi di Sulawesi, terus pindah. Nah, pertanyaannya sekarang, apa nggak nabrak ini? Nah, itu mau nanya. Ya, kalau dari Sulawesi kok, ini kan seolah-olah kayak pagar kan, masa ditabrak gitu kan? Tapi harus ingat, ini baru ada di Miocene atas, di umur-umur sekitar 10 juta tahun, baru adanya ini. Sementara ini sudah duduk di posisi sekarang di umur 20 juta tahun, di posisi yang sekarang. Jadi ini tuh adalah jalur vulkanik yang muda. Pada saat si Sumba ini datang ke sini, ini belum ada apa-apa, belum ada jalur vulkanik, baru belakangan timbul gitu. Nah pada saat ini jalan, jadi jalur vulkanik, di sini sedang sedimentasi laut dalam, yang warna kuning ini, dan warna ungu, warna biru. Itu yang kita sebut formasi Waika Bubak dan Kananggar. Besok kita lihat. Ya, jadi di sebelah baratnya kelihatannya lebih dangkal, mungkin kayak gini, mungkin kalau Sumba ya dari anak kawan-kawan kayak gini gitu. Di sini Flores, Sumba lagi gini. Di sini diendapkan karbonat, di sini diendapkan napal, lempung, yaitu batuan yang lebih dalam dari gamping. Nah sementara di sini Flores lagi gunung api kan. Nah dia nerima abunya gitu, karena abunya tuh terekam di sini muncul. Ya nanti kita besok pada saat jalan ke Waingapu mungkin di pinggir jalan akan kelihatan. Kalau ada stop yang bagus kita stop sebentar ke sini gitu. Ya. Nah sedang gitu saat itu. Oke. Di sini sementara lagi gunung-gunung api jalan terus gitu, letusan. Di sini mah nggak ada, udah mati gunung apinya. Gunung api yang di sini ada. Ini produk gunung api nih yang ini nih, yang warna coklat ini, yang oranye ini ya. Ini gunung api. Tapi gunung api yang umurnya Eosen. Oh, bukan dari yang abu dari sana. Bukan. Umur 40 juta tahun itu adalah justru di sini lagi ada gunung api juga yang ini nih. Jalan-jalan Ya. Jadi sebenarnya si Sumba ini dulunya dari sejak umur Kapur atas 70 juta tahun, umur Paleosen 60, umur 50 Eosen sampai umur 40 atau 20 semua datang dari sini bawaannya.
baru kemudian dia jalan. Terbentuk dulu Pak ya di sana. Terbentuk dulu di sana, kemudian dia transfer aja ke sini. Nah, itu yang disebut di geologi adalah mikrokontinen. Terrain itu jadi semacam mandala atau blok geologi yang berbeda gitu. Dan itu pecah dari sana, pisah dari sana, kemudian jalan. Nah, itulah Sumba. Nah, mikrokontinen berarti kan ada kontinennya kan, ada benuanya gitu. Karena ini semua yang tadi saya ceritakan hanya batuan-batuan yang duduk di atas kontinen. Nah, untuk membuktikan itu sayangnya di sini nggak ada kerak kontinen yang tersingkap. Yang paling tua adalah yang warna ungu ini. Ini sedimen laut dalam. Nah, kalau untuk membuktikan kita harus bor ini. Koring ya. Bor, coring sampai dalam, akhirnya keluar kontinen, kerak-kerak granitnya. Tapi kan itu tujuannya akademik kan. Kita nggak punya dana untuk itu gitu. Nah, ada cara lain, yaitu melakukan analisis gravity. Nah ini nih, geobrat nih, kayak gini nih. Situasi ya. Ini nggak ada. Sini. Oh, kedalaman laut. Tapi saya ada data yang lain, data gravity. Jadi mengukur data gravity. Jadi orang-orang geofisika tuh menaruh alat-alat untuk mengukur tarikan gini. Tarikan terhadap batuan, tarikan terhadap alat di sini gitu. Nah, itu biasanya kalau kerak Setengah benua doang itu yang nariknya kuat, positif namanya. Nah, sesudah diukur begitu, ternyata ini memang bacaannya tinggi. Kalau orang-orang geofisika paham ya, 150 sampai 200 miligal itu tinggi banget. Gravity-nya. Ya. Kalau dia kontinen, kalau dia oceanic dia negatif, ini positif. Positif 150 sampai 200 miligal. Ketika dimodelkan, itu sama dengan 24 km tebal kerak kontinen. Nah, jadi di bawah ini dulunya, bukan dulunya, di bawah ini memang sampai sekarang pun ada kerak kontinen. Gitu. Jadi yang kita sekarang jalanin, ini adalah sedimen kuarter saja yang muncul di sini. Nah ini ya, nah sekarang saya kembali ke yang tadi, ke peta yang gede ini. Jadi paham ya kenapa Sumba itu dia terisolasi ya. Pak, kalau di bawahnya bukan masih ada yang lempeng yang mendorong ke arah pulau yang Sumbawa itu? Oh ada yang berikutnya, itu nanti habis itu yang menjadikan jalur vulkanik yang di Flores. Tapi kan berarti dia di atasnya Pak? Di bawahnya? Di bawahnya? Di bawahnya. Nah kenapa, jadi pertanyaannya kenapa kok si ini nggak ada vulkaniknya gitu ya, di Sumba ya? Kok munculnya di Flores? Nah nanti penjelasan berikutnya. Nah, yang ini sekarang kan ini Pulau Sumba kayak gini nih ya. Ini sedimen yang tua yang ini nih, yang warna kuning kalau di sini. Ya, yang warna kuningnya KP ini. Ini KP itu kayak K itu Cretaceous, P-nya itu Praekajelu nama formasinya atau Lasipo. Ya. Nah, ini yang paling tuanya ada di sini. Nah, dulunya ini itu adalah sedimen laut dalam. Nah, ternyata kita di Sulawesi punya ekivalennya persis, namanya Balang Baru. Umurnya Cretaceous juga dan itu juga laut dalam. Nah, jadi kita punya sesuatu yang dulunya bersama terus terpisah. Nah, dari analisis ini, mereka terpisahnya kira-kira di Miocene tengah. Kira-kira di antara 15 sampai 10 juta tahun. Berarti sampai 20 juta tahun dia masih di sana. Nah, akibatnya sedimen yang seumur itu dari tua sampai ke umur 20 juta tahun mesti sama kan? Nah, itu namanya membandingkan gitu. Dan kebetulan sama. Di sini kita punya yang namanya Praekajelu atau Lasipo yang umurnya Cretaceous, itu sedimen laut dalam, sedimen di lereng dulunya. Kita punya di Sulawesi namanya Balang Baru. Terus kita di sini punya vulkanik yang ini nih, yang Masu kalau di sini namanya. Ini Masu di sini ada, di sini Masu juga ada. Itu ekivalen dengan Langi vulkanik atau Latimojong vulkanik di sana di Sulawesi. Itu umurnya juga Paleosen, Eosen. Nah, terus kita punya karbonat yang umurnya yang karbonat ini nih, karbonat yang tua, yang apa namanya itu Watopata. Ini karbonat yang umurnya Eosen. Kira-kira apa di sana? Terkenal banget. Itu yang bikin leang-leang dan bikin Toraja dan bikin apa ya, Toraja, Tonasa dan lain. Apa namanya? Formasi Tonasa. Terasa. Ya. Jadi Tonasa itu sama dengan Watopata di sini. Nah, mereka tuh bersaudara dulunya karena mereka bersatu di situ. Kemudian pecah, pisah, terus jalan ke selatan. Waktu itu belum ada penghalang jalur vulkaniknya kan, yang Flores belum ada. Duduk di tempat yang sekarang, di posisi sekarang di Lintang Sarang sudah kira-kira dari 20 juta tahun. Itu dari data paleopanik. Mana itu? Itu Pak, itu ke selatan tuh karena apa? Karena kandak sendiri atau gimana Pak? Kenal sendiri. Mungkin dia bosan di sana ya, ngumpul ribut Cari aman atau cari aman gitu. Mencari dia ilham. keluar, gitu kan. Itu menarik gitu teorinya ya. Nah, tapi penjelasan dulu begitu. Jadi kalau kita hanya melihat Sumba hanya sebagai Sumba, nggak akan dapat bahwa dia mikrokontinen, terisolasi. Kita harus dapatkan Sumba, kita banding-bandingkan dengan yang lain.
bandingkan dengan Sulawesi, bandingkan dengan jalur vulkanik Flores, dengan Timor, baru kita tahu, oh ini adalah unik. Nah, yang ramai adalah kalau orang sepakat rata-rata ahli geologi bahwa ini mikrokontinen dan dia unik, eksotik atau eratik. Eratik tuh nggak harusnya ada di situ. Gitu. Erratic bodies, jadi erratic itu kan kesalahan kan. Dia harusnya nggak ada di situ secara normal geologi gitu. Tapi ada gitu, itu erratic bodies namanya. Pak, jadi Pulau Sumba itu tuh dia tuh gesernya sebelum ada Kepulauan Flores itu ya? Betul. Makanya dia nggak menghalangi kan. Karena Pulau Flores itu batuannya paling muda itu Miocene atas, Miocene tengah. Si Sumba udah jalan sebelum itu, bisa ke situ, baru muncul di situ. Nah, para ahli geologi rata-rata sepakat bahwa ini Sumba adalah mikrokontinen. Yang tidak sepakat adalah dari mana asalnya. Itu perdebatannya panjang sampai 40 tahun itu. 40 tahun. Kalau dibaca di literatur ya. Iya. Karena menggunakan berbagai metode, nanti saya buka di kelas malam ya, nanti di Wayang Apul lebih detailnya. Tapi intinya adalah, kalau saya berpendapat itu datang dari Bone, dari selatan Sulawesi. Nah, sekarang kita lihat itunya, salah satu mekanismenya, kemungkinannya. Nah, ini nih. Oke, nah ini dari peta ini sekarang gini ya. Sumba sendiri juga aneh secara posisi. Ya. Ini Sumba secara garis besar nih. Di gambar ini kalau kita lihat, gambar ini kan kalau secara umum ada warna kuning, merah, dan hijau ya. Yang warna kuning adalah batuan-batuan atau area-area yang berasosiasi dengan lempeng Eurasia. Yang warna kuning. Oke. Yang warna merah itu yang dengan Australian. Yang warna hijau itu dengan Pasifik. Itu intinya. Karena Indonesia itu memang ada di triple junction, ada di posisi pertemuan banyak lempeng gitu ya. Jadi ada lempeng Eurasia, ada lempeng Australian, ada juga dari Pasifik. Gitu. Nah, kita lihat Sumba. Sumba juga kalau di sini digambarkan kuning kan. Itu artinya apa? Si Robert Hall ini kan dari Robert Hall ini sudah menyepakati bahwa dia datang dari Eurasia. Terus pertanyaannya, apa sih gunanya peta ini? Penting sekali buat orang berminyakan atau orang mineral. Kalau kita mau mencari minyak atau mineral di Sumba, kita akan menggunakan konsep-konsep yang sudah proven di daerah-daerah yang memang dia proven di Eurasia. Jadi misalnya orang-orang eksplorasi disuruh nyari, coba cari ini minyak di Sumba, entah gimana konsepnya, ya. Terus kita lihat Sumba ternyata posisinya kan di Indonesia Timur, ya, secara geografi. Tetapi secara geologi dia bukan di Indonesia Timur karena datangnya dari barat, dari Eurasia. Nah, kalau explorer meneliti Sumba dengan menerapkan konsep-konsep di Indonesia Timur, itu akan gagal pencarian eksplorasi hidrokarbonnya atau mineralnya. Karena semua bukan datang dari timur. Bukan datang dari Timor, bukan datang dari Australia, tapi datang dari Sulawesi. Jadi kita harus menerapkan semua konsep yang proven di situ. Sampai ke sana gunanya. Ya. Nanti di kelas malam saya jelaskan lebih jauh. Oke. Nah, ini sekarang posisinya ini di sini nih, Sumba nih. Ya. Kemungkinan datang dari sini gitu kemungkinan. Nah, sekarang akhirnya direkonstruksi kan, orang-orang geologi biasanya melakukan rekonstruksi, membalikan. Nah, ini saya salah satu ambil di umur 70 juta tahun yang lalu, Late Cretaceous. Di sini digambarkan Sumba di sini nih, di posisi yang di bawah kakinya Sulawesi atau Bone. Karena Robert Hall percaya bahwa Sumba datang dari sini. Nah, ini digambarkan kan gitu. Nah, jadi kita akan melihat buktinya apa sih? Banyak sekali buktinya. Ini contohnya nih ya. Ini salah satu saya tunjukkan beberapa bukti nih. Ini adalah geologi Sulawesi nih di sini. Ini geologi Sulawesi yang ini secara stratigrafi ya. Ini geologi Sumba di sini. Nah, kita lihat di sini nih. Ya. Nah, ini batuan-batuan ini Balang Baru nih, Balang Baru Formation gitu ya, Marada Formation. Ini ekivalen dengan Praikajilu yang ini nih, atau Lasipu. Ya. Kemudian di sini kita punya Langi Volkanik yang ini nih. Nah, ini Langi Volkanik. Nah, ini Langi Volkanik sama dengan yang ini, batuan vulkanik masuk kalau di sini. Besok kita lihat yang di air terjun ini. Nah, kemudian sisanya apa? Karbonat tonasa yang terkenal bikin karstik di Ramang-Ramang, di Leang-Leang gitu ya. Nah, ini justru karbonat kita banyak di sini, Watopata namanya. Ya. Nah, kemudian kita lihat sisanya, kalau kita perhatikan, yang formasi Kananggaro tadi, ini Chalky limestone dan pelagic marl. Nah, justru itu memberikan pengertian kepada kita, si Sumba itu sesudah dia jalan, pisah dari Sulawesi, dia ada di laut dalam.
Jadi pada saat dia berjalan ke selatan, dia di posisi laut dalam terus. Makanya dia mengendapkan formasi Kananggar. Nanti kita besok lihat pada saat jalan ke Waingapu, termasuk yang Bukit Wairinding juga itu adalah Napalan. Ya, ada tufnya juga gitu. Dia pada saat jalan itu begitu gitu. Jadi dia pada saat Miosen tengah, Mioplio umurnya, dia udah pisah dari Sulawesi kan, udah jalan gitu. Dan dia sebagai posisi di laut dalam. Saat itu di Flores dia sedang ada vulkanik muncul. Ya, makanya kita si Kananggar itu menerima abu vulkanik dari utaranya yang diendapkan. Tapi di Sumbanya sendiri sudah mati vulkaniknya. Vulkanik di Sumba itu terjadinya pada saat Paleosen, Eosen. Pada saat dia masih bagian Sulawesi. Kemudian detach, pisah aja gitu doang gitu, pisah aja. Terus yang volcanic Nah Miosen nanti awal pertanyaannya, kan, Pak? kenaun pisah gitu, kendak sendiri apa gimana gitu kan. Ada volcanic yang Miosen awal kan tadi. Nah itu yang terakhir, yang Jawila. Ya, Jawila itu terakhir. Nah makanya bisa diduga pindahnya itu di Miosen tengah. Volkanik Miosen awal itu ekuivalen dengan volkanik kalau di Jawa itu formasi Jampang. Out andesite. Itu pertanyaan saya, andesite. Pak. Tapi posisinya Sumba itu jauh lebih selatan daripada out andesite. Nah itu ya apa posisinya? Kalau memang dari Miosen awal ada di situ, kalau dibandingkan dengan iya. out andesite, dia jauh lebih selatan. Ya, itu ada agak kisruh sedikit. Nah, ini yang kemudian ke paleomagnetik nih. Nah, sekarang ke paleomagnetik ya. Nah, ada seorang ahli namanya Wensing di sini, Hans Wensing, tahun 1994. Dia mengumpulkan 200 sampel batuan di sini. Ada batuan dari Lasipu yang paling tua, Cretaceous. Terus dari sedimen laut dalamnya punyanya apa? Ini yang formasi apa tuh namanya yang Eosen itu ya. Di bawah Topata. Kemudian yang Jawila Formation. Ya, nah, akhirnya dia bisa menyimpulkan karena lava itu kalau begitu keluar, dia akan merekam posisi paleomagnetik bumi saat itu. Jadi dia bisa dengan teknik paleomagnetik bisa menyatakan ternyata si Sumba itu pada umur late Cretaceous ada di utara. Terus di umur Eosen dia bergerak ke selatan. Nah, kemudian di umur Miosen awal yang tadi Cipi tanyakan ya ada di 20. Ya, memang lebih ke selatan. Nah, kemungkinan jadi saat itu atau mungkin dia ada ikutan sedikit atau beda vulkaniknya gitu. Kalau yang di Jawa itu jalur vulkanik yang kuat, yang definitif, karena si Sumba kan putus habis itu. Karena kan nggak ada Nusa Tenggara lain, nggak ada kan. Nah dia mungkin mode rift vulkanik. Lombok masih ada, Pak? Lombok nggak ada, belum ada. Oh jadi ada Jawa nyambung situ spot gitu. Atau mungkin dia posisinya masih di sana. Ya kalau ngaji. Oh iya, nah, makanya agak kisruh di sini paleomagnya. Nanti agak beda sedikit dengan rekonstruksi Robert Hall di sini. Iya makanya paleomagnya ini juga agak beda dengan Robert Hall kan yang Cretaceous itu. Iya. Nah iya betul, yang Cretaceous dia kan dia udah ke selatan ya. Selatan ini Di sini masih di utara jauh. Jauh banget. Jauh banget. Ya. Nah, yang kuat lagi adalah fosil. Si fosil ini, fosil yang Eosen itu dicari dari formasi Watopata. Di sini karbonat, ada karbonat Eosen namanya Watopata. Besok mungkin kita akan lewati ya. Dia mengandung fosil. Jadi fosilnya itu umur Eosen. Ya. Nah, itu yang menunjukkan ternyata fosil-fosil yang ada di formasi Watopata di Gamping, coba yang mana peta geologinya coba buka. Nah ini, yang enggak yang ini. Nah, formasi Watopata itu mereka pernah melakukan penelitian. Nah ya, nah ini, yang warna biru ini ya. Nah ini nih, Watopata di sini, ya, dia umur Eosen. Nah ini nih, nah ini ya, yang TEW ini ya. Nah ini Watopata di sini. Nah ini semua fosilnya mengandung fosil-fosil yang hidup di umur Eosen di 40 juta tahun, tapi di daerah tropis. Ada tiga grup namanya APB, Asilina, Pelatispira, Biplanispira. Itu nama-nama fosil yang hidup di umur 40 juta tahun di daerah tropis. Nah saat itu Australian posisinya masih di selatan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini masih di coba yang ini. Nah ini nih. Nah, ini posisi bumi pada saat umur 40 juta tahun. Posisi Indonesia lah ya, Southeast Asia ya. Australian masih ada di sini. Masih di South Latitude yang agak jauh, bukan di posisinya sekarang. Masih jauh ke selatan. Nah, saat itu pun berkembang fosil di umur Eosen, tetapi fosilnya namanya Lacacinella. Sementara di umur yang sama di daerah tropis berkembang fosil tiga yang tadi. Asilina, Platispira, Biplanispira. Nah, sekarang untuk menentukan jadi karbonat Eosen di Sumba ini punya fosil yang mana kan gitu kan, punya fosil yang related dengan Australian yaitu si Lacacinella, atau punya fosil yang related dengan tropis
Sundalen, yaitu yang APB tadi, Aselina, Pelatispira, Biplanispira. Ternyata sesudah diteliti, batuan-batuan yang tadi